Animaster X Nuclear 1/9 Whiskey Sour. Gue sebenarnya asing banget dengan karakter ini, yang gue cukup penasaran dengan apa sih yang ditawarin dari produk satu ini, dan ayo kita bahas. Sebelumnya tampilan boxnya seperti ini, dan ini tuh mirip-mirip sama Figma gitu ya, dengan tampilan yang terbuka dari luar bisa kelihatan dan banyak banget informasinya. Dan di sini cuma ada informasi-informasi dalam bahasa Mandarin yang ya gua nggak ngerti dan harus translate semuanya, kayak males aja lah, ya udahlah ya. Ya lanjut, kita unboxing aja buat cari tahu apa aja yang ada di dalam box ini. Di blister pertama ada makhluknya itu sendiri dan beberapa part tangan, kemudian ada beberapa muka-muka cadangan yang udah siap pakai sama yang artikulatif di bagian matanya. Gue nggak tahu di bagian sini artikulatif atau enggak. Kita cek di bagian bawah ada, ya ini dia favorit gue nih. Jadi kali pertama gue lihat figur ini yang benar-benar menarik perhatian gue adalah, selain dari figurnya yang seamless gitu ya, ini nih stand base-nya. Ya, jadi stand base-nya tuh bentuknya kayak tebel gitu dan kokoh banget gitu bentukannya ya. Terus kemudian di bagian sininya dia cepitnya pakai yang model kayak gini juga. Jadi ini jarang-jarang sih gue temuin di figur-figur yang pernah gue punya gitu. Kita singkirin dulu, dan di sini ada beberapa aksesoris tambahan berupa senjata-senjata. Ya ini bahannya PVC mungkin ya, jadi kayak plastik-plastik lentur kayak gitu. Dan untuk detailnya bisa kelihatan di situ bagus ya, lumayan cukup niat gitu. Ini senjatanya, dan gagangnya ini bukan plastik, jadi dia tuh besi, jadi cukup kokoh ya. Dan ini ujung tombaknya, dan ada lampunya. Kita coba nyalain lampunya, bisa nggak? Oke, ini saklar yang cukup aneh. Ya kita singkirin dulu aja lah ya. Dan ya ini merupakan buku panduan yang disediakan oleh mereka dan semuanya berbahasa Mandarin. Ya, di sini ada beberapa stiker yang bisa dipasang untuk muka-muka yang belum ada bapaknya. Ini ada bola mata apa segala macam, ornamen pipi, dan untuk eyelid matanya. Terus kemudian di sini juga kita dikasih beberapa join cadangan ya untuk tangan yang mungkin cukup ini kali ya, cukup ringkih gitu. Makanya mereka kasih cadangan berupa join-join, ada 4 kayak gini mungkin untuk tangan dan juga kakinya. Kita singkirin dulu semuanya. Oke, ini dia figur utamanya. Penampakannya begini, dari matanya, mukanya, bokongnya, sampai ke kaki, detail kakinya. Ya oke lah, no complaint. Aduh. Dan di sini ada beberapa tangan, 1, 2, 3, 4, ada 8 tangan tambahan. Dan ini mungkin untuk mengarahkan matanya ya. Oh ya, jadi untuk yang sudah terpasang dan siap pakai pun matanya bisa digeser-geser kayak gini-gini. Cukup keras ya rupanya, dan ya sudahlah, gue nggak peduli dengan fitur itu dan mungkin gue nggak pakai juga. Jadi ini mukanya, dan mungkin favorit gue adalah yang ini, dimana dia tuh pakai masker ya kan, dengan detail-detail maskernya yang cukup bagus juga. Dan untuk ini gue nggak tahu nih, harusnya ada penutup matanya nggak sih? Enggak ya, bukan yang tipe ini ya. Yang ada penutup matanya bukan tipe yang ini kayaknya. Lanjut kita bahas ke figurnya. Dan ya seperti inilah bentuk figurnya tanpa ornamen-ornamen tambahan dan semuanya begini adanya. Dan gue suka banget sama detail tangannya di situ, di bagian situ tuh kayak robotik banget gitu ya. Tuh di bagian situ, meskipun ya mungkin catnya nggak begitu rapi banget karena ya kecil juga, dan ini bahannya PVC. Dari boxnya memang tertulisnya PVC, jadi mungkin ini bahannya cuma PVC dan silikon. Dan ini fitur yang paling diutamakan dari figur ini adalah ya ini kenyal bos. Dan ini salah satu keunggulan yang gue suka banget ketika gue lihat figur ini ada di bagian punggungnya yang di sini nih. Ya di bagian punggungnya yang di situ tuh dia kayak realistis banget gitu, meskipun konsepnya anime tapi detail-detail kayak tulangan-tulangan kayak gitu tuh tetap ada tonjolannya di situ. Dan ketika misalnya kita gerakin tuh kayak ada macam otot-ototnya, meskipun ya sedikit ada gangguan di bagian lengan, di bagian situ tuh yang menggelembung, tapi di bagian punggung bisa kelihatan kayak gitu tuh rapi banget itu. Terus ketika di bagian ketek misalnya, ya di bagian ketek gue mendapati figur ini tuh nggak begitu mulus ya, kayak ada codetan kecil kayak gitu. Terus kemudian di sambungannya tuh nggak seamless juga, di situ ada sambungan yang ketara di situ.
Itu mengurangi nilai sih kalau menurut gue sebenarnya. Dan ketika misalnya kita gerakin tuh di bagian pundaknya tuh ada benjolan kayak gitu yang gambarin itu ada otot-ototnya yang ikut ketarik ke situ, dan ya itu nilai plus banget sih sebenarnya. Cuman dilihat dari bahannya gue agak takut-takut sebenarnya untuk artikulasiin figur ini karena takut sobek gitu. Terus kemudian untuk artikulasi sini ya leluasa, tapi ya balik lagi ini bahannya gue takut sobek sih sebenarnya, dan di situ masih ada sambungan-sambungan yang kelihatan ya, di situ agak kurang rapi, finishingnya kayak kurang rapi aja gitu, ada sambungannya di situ. Tapi ya overall gue masih tetap oke lah. Jadi pinternya dari konsep ini adalah mereka tuh misahin antara PVC atau plastiknya itu dengan silikonnya dengan konsep kayak gini, robotik kayak gini. Jadi bikin ketika misalnya puter-puter tuh nggak kelihatan melintir karena memang ada sambungannya di situ. Begitu juga dengan kakinya. Ini sih pinter-pinternya aja sih kalau menurut gue, dan ya ini cukup bagus ya. Detailnya nggak terlalu banyak, jadi ya karena konsepnya juga anime-anime gitu kan. Jadi ya ketika misalnya dia tuh ngangkat yang realistik banget, nanti malah jomplang jatuhnya ya. Ini buntutnya, oke, buntutnya bisa artikulatif juga dan bisa dicopot juga. Tapi kita pasang aja, dan di sini kita dapetin satu aksesoris baju yang menurut gue agak gimana gitu. Dia tuh gampang banget lepasnya juga, dan bahannya tuh masih sama PVC juga dengan adanya sayap-sayap transparan kayak gitu. Apa sih namanya itu kalau di baju, bukan sayap kali ya, jubah kayak gitu, entahlah pokoknya kayak gitu bentukannya begini. Dan kita coba artikulasinya ya. Gua nggak mau maksain dia juga karena kalau yang figur-figur biasa kayak Transformers atau Iron Man gue bisa maksain dia sementoknya kayak gimana, tapi kalau ini karena dia silikon juga dan rawan sobek, mungkin gue nggak tahu, jadi gue masih meraba-raba aja gitu ya. Pertama artikulasi dimulai dari kupingnya dulu, bahwa di sini ada ball joint di situ dan bisa diartikulasiin begini, bisa nengok-nengok juga. Dan ini gampang banget copot karena jointnya kecil banget. Mungkin ini yang disediain penggantinya di bagian situ kali ya, sama dengan tangan. Jadi bukan untuk kakinya karena joint kakinya itu cukup gede. Jadi penggantinya untuk tangan dan kuping. Untuk kepalanya, ya untuk kepalanya bisa begini, leluasa banget, nunduk donganya cukup jauh, tapi kalau kejauhan bisa kelihatan lubang begitu, dan bisa muter tentu aja. Terus kemudian untuk lehernya dia statis, nggak bisa gerak ya, tapi dengan keleluasan ini itu nggak masalah juga. Kemudian untuk pundaknya dia bisa sejauh itu, dan ya kelihatan di situ ngejeplak dia bakal kalau dipaksa kejauhan, dan ini agak takut sih gua. Jadi kita mentokin segitu aja ya. Terus kemudian bicepnya muter-muter begitu, dan untuk sikunya, ya sikunya nggak boleh dipaksa banget. Jadi sikunya cuma mentok sampai segitu, nggak bisa lebih jauh. Kalau lebih jauh dia bakal copot. Kemudian di sini ya biasa ball joint. Oh bukan ball joint ya. Dia yang modelnya kayak punya Revoltech. Nah ya. Kemudian untuk torsonya, gue agak serem sih ketika dia tuh salah nempatin posisinya jadi melintir-melintir. Apakah bisa kayak gitu gue nggak tahu. Nah ini torsonya bisa leluasa begini, dan untuk menunduknya, membungkuknya itu nggak begitu jauh sebenarnya, tapi ini udah manusiawi. Lanjut untuk artikulasinya ada di bagian sini doang, jadi nggak bisa di bagian pinggang, itu nggak ada, dan ya bagus sih, kalau ada malah serem juga. Lanjut di bagian kaki. Nah, ini mentoknya segitu ya, dia bakal keluar dari tempatnya. Jadi mentoknya segini, dia kayak gini. Di split bisa mungkin ya. Oke, dia udah mulai ngejeplak di situ, jadi jangan. Kemudian untuk pahanya bisa muter-muter kayak gini, dan ketika misalnya ke depan. Oke, dia tuh ke depannya ke samping gitu ya. Ya, bisa ternyata. Jadi ke depannya segini, gua nggak mau maksa lebih jauh lagi karena lemak di sini. Itu bisa kegencet ya kan. Terus kemudian, sumpah ini gue takut-takut loh. Dan ke belakangnya gue rasa cukup segitu aja ya, nggak bisa jauh lagi karena ya takutnya kemana-mana gitu. Ini ganjel juga nih makhluk ini nih bagian sini. Coba kita paksa. Udah lah ya, mentok segitu aja. Terus kemudian untuk dengkulnya ini bisa jauh banget, bisa sampai nempel ke bokong. Rapi karena memang ini konsepnya cyborg gitu ya. Jadi kita nggak perlu memusingkan kenapa di sini longgar, bolong apa segala macam ya, karena memang kakinya robot gitu. Terus kemudian di bagian bawahnya ini joint kayak Revoltech punya. Terus di bagian tuh artikulasinya dikit juga, di bagian belakang nggak ada. Terus kemudian di sini ada sedikit goyang-goyang nggak penting. Ya, jadi untuk artikulasinya segitu aja, dan itu udah cukup sih.
Untuk pose-pose lagian kayaknya ya pose apa sih yang mesti dipakai untuk ini gitu. Di sini kita coba ganti ke muka yang favorit gue tadi. Gue bilang seperti ini. Oke, ini favorit gue sih. Matanya galak, pakai masker. Oke, beginilah harusnya. Dan ya untuk stand base-nya tuh ada yang unik lagi bahwa di sini ternyata merupakan storage gitu ya. Ini cukup membantu sih. Ada 3 lah gitu. Jadi benjolan-benjolan ini tuh nggak cuma aksen, tapi dia tuh panel yang bisa dibuka untuk menyimpan seperti masuk, dan mungkin join-join yang tadi cadangan bisa masuk ke situ. Nah, entahlah, gue tapi nggak mau nyimpen itu di situ. Lebih baik masukin ke boxnya lagi lah ya. Itu lebih aman. Kemudian di tombaknya ini ada juga lampunya yang apa faedahnya gue nggak tahu ya. Ini dikit banget sih nyalanya, jadi kayak nggak kelihatan aja gitu. Dan untuk nyalainnya tuh tadi, nah diputer-puter nyala kayak gitu. Jadi di sini gue mau sampein kalau untuk artikulasinya, figur-figur kayak gini tuh punya banyak sekali kelemahan. Pertama mungkin di bagian punggungnya, karena dia tuh bakal kena batas karena ini statis ya. Dan ketika kita paksa tuh bakal kena bolong kayak gitu. Terus kemudian yang gue dapetin di sini adalah untuk bagian sini ya itu terlalu loose, dan ketika misalnya kita paksain kan udah jelas ya dia bakal ngeceplak kayak gitu ya. Jadi bakal renggang dan punya banyak tantangan sih untuk memposekan dia. Ini dari sudut pandang gue aja bahwa gue bener-bener kesulitan untuk memposein dia kayak gimana-gimana karena ada unsur takut-takut dari bahannya yang mungkin bisa sobek. Terus kemudian gue juga mesti menyesuaikan kapan dia balik ke tempatnya semula atau kayak gimana dia bisa balik atau enggak. Dan itu cukup susah. Kemudian kelemahan yang lain adalah dari bahan itu sendiri yang menurut gue tuh awalnya adalah sebuah teknologi yang menarik gitu ya. Yang kita mesti pahami bahwa bahan-bahan kayak gini tuh rawan kotor dan mungkin gue nggak tahu apakah dia susah bersihnya, tapi ketika misalnya kotor kayak gini kita lap aja tuh nggak bisa segampang itu bersih gitu. Jadi mesti ekstra, ya entahlah ya, gue kali pertama jadi gue masih menerka-nerka, masih meraba-raba gitu ya, raba-raba. Jadi gue masih belum tahu kayak gimana kondisinya untuk sebulan, 2 bulan, sampai setahun ke depan tuh kayak gimana. Biasanya tuh kalau yang figur-figur kayak gini tuh mainnya di stay tuh, tapi figur ini tuh dengan join yang sama sekali nggak ada, tapi bisa dipose-posein gitu tuh udah jadi nilai plus kalau menurut gue sih. Balik lagi ke situ, cuman ya ada bahan-bahan yang mesti diperhatikan secara lebih hati-hati begitu.